Dari semula, dari kitab Kejadian, Tuhan mau kita berkuasa atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dan ada di muka bumi ini. Sebab itulah juga ketika Yesus mati dan lalu bangkit, dia memulihkan hal tersebut. Tapi sekarang kadang kita nggak ngelihat. Nah, kita langsung aja, saya juga mau ini pelan-pelan supaya ini meresap, ya. Nah, bahwa ayatnya ada nggak? Ada. Ayatnya saya pakai dalam bahasa Inggris karena lebih tepat. Oke, saya terjemahin bahasa Indonesianya begini. Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah. Kata anugerah ini give, yaitu hadiah, ya, kebenaran akan berkuasa dalam hidup. Kalau terjemahan Indonesia agak beda, hidup, tapi terjemahan sebenarnya gini, berkuasa dalam hidup, reign in life, ya, oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari, kadang kita melihat berfokus pada berkuasa dalam hidup. Oh iya, tetapi kenapa kita berkuasa dalam hidup? Ya, ya itulah yang kita mau belajarin dan kita mau lihat dan kita mau praktekkan, ya. Jadi di dalam kehidupan orang percaya kita bukannya tanpa masalah. Reign in life, berkuasa dalam hidup, itu arti berkuasa atas krisis, tekanan, depresi, tekanan mental kita, finansial juga, kebiasaan buruk, sakit, godaan. Jadi banyak sekali yang harus kita berkuasa, yang kita harus kendalikan gitu, ya. Jadi itu dia. Caranya bagaimana? Firman ini jelas katakan bahwa caranya adalah menerima abundant of grace, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan Alkitab katakan bahwa semakin kita mengenal Allah, mengenal Yesus, maka kasih karunia itu akan semakin berlimpah-limpah. Jadi berlimpah-limpah ini bukan tergantung dari Tuhan. Berlimpah-limpah ini tergantung dari bagaimana kita mau mengenal Yesus. Hatinya, isi hatinya, perbuatannya, semakin kita tahu, maka kasih karunia Allah akan berlimpah-limpah. Ya, karena firman Tuhan, Petrus bilang begitu. Ya, pengenalan akan Allah itulah yang membuat kasih karunia akan berlimpah-limpah. Lalu the gift of righteousness. The gift itu hadiah. Jadi status righteousness itu orang benar. Status Anda sebagai orang benar itu adalah hadiah, bukannya usaha kita, tapi hadiah, ya. Nah, ini yang kita ngelihat. Alkitab simple kok. Supaya Anda berkuasa di dalam hidup, bisa mengatasi krisis, tekanan, apapun juga, maka kuncinya hanya ini dua aja. Anda mendapatkan kasih karunia berlimpah-limpah, dan Tuhan nggak pilih kasih, semua orang dikasih. Ketika dia mati di kayu salib, dia memberikan kasih karunia-Nya, tetapi berlimpahnya itu tergantung dari pengenalan kita akan dia. Bukan akan kita, akan keadaan, akan masalah kita. Kita mungkin nggak tahu masalah kita bagaimana solusinya, tetapi kita bisa kenal Tuhan, kasih karunia akan berlimpah dengan pengenalan akan Tuhan. Ya. Dan memahami, mengerti bahwa kita ini adalah orang benar. Bukan karena perbuatan, karena hadiah. Jadi kalau gambaran yang lebih komprehensifnya kayak begini, saudara-saudari, ya. Bahwa bagaimana kita berkuasa dalam hidup adalah bukan dengan usaha keras, tetapi dengan menerima limpahan anugerah. Dan limpahan anugerah ini memiliki 3 pilar. Bagaimana tuh daripada 3 pilarnya? Dari tadi, ya. Karena saya jadi orang benar karena Yesus telah mati buat saya, membenarkan saya. Jadi ini harus dipendam, karena seringkali di pola pikir kita yang masing juga dipengaruhi dengan roh agamawi, kita itu merasa lebih layak kalau kita sudah melakukan yang benar. Bukan tujuannya untuk supaya kita berhenti melakukan yang benar, enggak. Tetapi supaya Anda berkuasa dalam hidup, maka Anda harus kokoh tahu bahwa kebenaran Anda didapat dari karya Yesus di atas kayu salib. Karena kalau kebenaran kita, kalau Anda baru merasa layak kalau melakukan sesuatu yang benar, maka kita enggak berdiri di suatu yang kokoh, pilar yang kokoh. Kenapa? Iblis akan mulai memanah kita. Barusan aja lu marah, lu aja dendam, lu masih benci, lu masih selalu ada kekurangan yang dia bisa korek dari kita sehingga kita goyah. Tetapi ketika kita bilang bahwa saya orang benar karena sudah dibenarkan oleh kematian Tuhan Yesus, itu kokoh.
Darah Yesus itu berkuasa, jauh lebih berkuasa. Dan ingat ya, Anda dibayar itu melebihi daripada seharusnya. Kalau untuk kebenaran Anda, membenarkan Anda, itu hanya perlu darah, tetapi Yesus bayar lebih. Dia mencurahkan darahnya dengan cara yang paling mengerikan. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa Anda tuh dibayar lebih daripada yang seharusnya. Sehingga kalau misalkan untuk contoh hanya untuk analog aja. Kalau misalkan kebenaran Anda harus dibayar, dosa Anda harus dibayar dengan 100 juta, Tuhan bayarnya dengan 100 miliar. Artinya apa? Menjamin tidak ada celah yang membuat Anda tidak dibenarkan gitu ya. Nah, lalu kemudian karena setelah Anda dibayar pun, Anda bukan didiamkan aja, tetapi Anda dalam anugerah Tuhan dikasih lagi, dijadikan lagi anak. Ya, anak ini, ahli waris ini adalah sesuatu pemberian Tuhan, bukan karena Anda, jadi Anda karena rajin ke gereja ataupun setia sama Tuhan, maka baru jadi anak. Enggak, itu hasil datang juga dari finished work. Oleh sebab pilar yang kedua adalah yang harus teguh. Kita harus percaya dan mulai hidup dengan pola pikir yang baru adalah identitas kita di dalam Yesus. Banyak orang mengidentitaskan diri dengan gereja. Kamu gereja apa? Kamu gereja apa? Kalau gerejanya ini bangga. Salah, saudari. Itulah yang kadang-kadang membuat kita lemah. Karena pada akhirnya, setiap gereja adalah yang terdiri dari manusia yang masing belum sempurna. Hamba Tuhan pun belum sempurna sehingga bisa menjadi celah, ya. Tetapi ketika kita menaruh identitas kita di dalam Yesus, saya ahli waris, anak-anak Allah, karena apa yang Yesus telah perbuat, maka kita tenang. Nah, akibat dari finished work, righteous, orang benar, dan kita ahli waris, maka kita dapat posisi, yaitu perhentian rohani, didudukkan bersama Kristus, duduk bersama Kristus. Nah, bagaimana saya duduk bersama Kristus? Nanti kita ngelihat. Tetapi 3 pilar ini Anda harus kokoh, jangan mau digoyahkan. Kapan saya duduk sama Kristus? Waktu Yesus mati, waktu saya mati nanti? Enggak, sekarang, saat ini. Ya, jadi ini nggak bisa masuk akal. Kenapa nggak bisa masuk akal? Emang nggak masuk akal. Apa yang Tuhan buat adalah nggak masuk akal, dan apa yang Dia buat adalah anugerah. Ya. Kalau anugerah bukan kelayakan dan bukan pakai perasaan. Kalau perasaan, saya yang melakukan, jadi ada perasaan di saya. Ketika Anda misalkan menang perlombaan karena Anda berlatih dengan tekun, lalu Anda berlomba dengan luar biasa, waktu Anda masuk di garis finish, waduh, perasaan Anda akan berbunga-bunga, puas sekali karena hasil usaha. Tapi ketika anugerah, kita nggak ada tuh, nggak ada istilahnya serotoninnya ataupun juga hal-hal yang lainnya yang membuat Anda menjadi kayak begitu, mau seperti hype gitu ya. Enggak, karena usahanya dari Tuhan, Anda terima doang gitu. Jadi jangan pakai patokan perasaan, dengan kata lain ya. Nah, ini sekarang kita akan belajari satu-satu pilar itu supaya kita lebih kokoh, lebih percaya. Pilar pertama adalah sudah selesai. Yesus dalam Yohanes mengatakan, Yohanes 19, ketika Yesus mati kayu salib, dia bilang, tetelestai, sudah selesai. Ya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah sebenarnya yang luar biasa, dari agamawi, dari menuntut menjadi mengaruniakan. Karena dunia ini mengenal selama ini adalah tentang apa yang dia lihat seorang raja. Karena Yesus raja, mereka konotasikan, melihat bahwa Yesus seperti Raja Dunia. Raja Dunia itu adalah memerintah, menegakkan hukum, berdasarkan hukum, baik nggak? Baik. Tetapi adalah konsekuensinya jika rakyatnya melanggar, maka harus dihukum. Tetapi Raja kasih karunia, Raja Yesus, dia menegakkan hukum nggak? Iya, dia menegakkan hukum. Ya, tetapi dia dengan kasih karunia-Nya, dia turun dan menanggung hukuman itu. Ini dia. Raja dunia menuntut Anda dan saya supaya taat. Karena langgar harus dihukum. Tetapi
Yesus ketika mengatakan sudah selesai, dia katakan dia sudah selesai menanggung semua hukuman Anda dan saya, dan mengaruniakan kebenaran itu, ya, kebenaran itu kepada Anda, sehingga sekarang Anda adalah orang benar. Otoritas yang Tuhan miliki bukan untuk menuntut kebenaran dari kita, tetapi mengaruniakan kebenaran kepada kita. Tidak mudah untuk dicerna, tetapi inilah kebenaran. Inilah Tuhan yang kita milikin. Anda orang benar karena Yesus sudah bayar. Bayarnya dengan penderitaan dan juga segala yang ada pada dia. Jadi hargailah itu bukan karena sekedar emosi, aduh kesian ya Tuhan. Tuhan rela supaya Anda hidup sebagai orang benar. Hargailah bukan dengan emosi, sekedar emosi, tetapi dengan keteguhan. Saya orang benar, oleh sebab itu saya diciptakan untuk bertindak benar, melakukan yang benar, ya. Nah, kalau kita mau melihat perbandingannya nih, Raja dunia dengan Raja kasih karunia, yaitu Yesus, ini kayak begini, ya. Kalau fokus Raja dunia menekankan kekuasaan, menekan kelemahan rakyat, mencari kelemahan. Kalau Raja kasih karunia menanggung kelemahan umatnya. Lalu kemudian tujuan Raja dunia hadir adalah untuk dilayani dan menuntut upeti. Anda harus memberikan upeti. Ya. Tetapi ketika Raja kasih karunia datang, maka dia hadir untuk melayani dan memberikan nyawanya. Ini bukan perkataan saya, tetapi perkataan Yesus sendiri, rajanya itu sendiri. Ada di Markus 10:45 bahwa anak manusia, bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani, untuk memberikan nyawanya. Ya, jadi ini Tuhan kita. Kalau zaman dulu sebelum Yesus hadir, umat Tuhan nggak bisa. Dia harus datang, jangan datang ke hadapan Tuhan tanpa membawa sesuatu. Itu sebelum Yesus datang dan mati buat kita. Tetapi ketika dia telah mati buat kita, ya, nggak ada yang kita bisa bawa ke hadapan Tuhan yang membuat kita layak. Yang kita datang yang membuat kita layak hanya dengan darah Dia, saudara-saudari, ya. Kemudian juga kita tahu bahwa sifat tatah dari Raja dunia adalah penghakiman, karena dia menuntut kebenaran. Tetapi sifat tatah daripada Raja kasih karunia adalah tatanya tata kasih karunia. Itu ada di Ibrani 4 ayat 16. Marilah dengan penuh keberanian. Enggak usah takut, enggak ada nih. Kita menghampiri tata kasih karunia. Wow, luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda, tetapi kadang kita masih hidup melihat Yesus sebagai Raja dunia. Ya, kalau kita salah dihakimin. Kalau salah, kamu nggak akan dapat janjinya. Akhirnya kita nggak bisa reign in life, kita nggak bisa berkuasa di hidup. Karena kita mau berkuasa di hidup dengan kemampuan dan kekuatan kita yang adalah impossible, mustahil. Kita lemah, kita punya banyak kelemahan. Seorang hamba Tuhan, pendeta yang paling terkenal, yang udah lama, sudah setia ngelayanin berpuluh-puluh tahun pun juga, tidak akan bisa layak di hadapan Tuhan. Ya, firman-Nya jelas bahwa perbuatan kita yang paling kudus seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi nggak akan bisa kecuali kita membawa Yesus, kita di dalam Yesus. Amin ya. Jadi ini pilar yang pertama. Kita telah menerima kasih karunia dari korban salib Yesus. Lalu pilar yang kedua, saudara-saudari, identitas kita. Identitas kita dari hamba telah menjadi ahli waris, anak. Kalau mentalitas hamba ini sering masih kita hidupin. Kalau saya melayani, berbuat sesuatu karena takut dihukum, takut Tuhan gak diberkatin. Apakah itu benar? Kita harus melakukan yang benar. Benar, kita harus melakukan yang benar, tapi bukan untuk mendapatkan, tetapi karena status saya anak loh. Saya nggak mau mempermalukan Bapak, gitu ya. Dan kalau sebagai hamba nggak punya hak ahli waris, kepercayaan dirinya, nilai Anda dibangun berdasarkan kehebatan kita. Kalau saya hebat, di dunia nganggap saya hebat, saya percaya diri. Nah, ini yang salah, dan ini masih terjadi pada orang percaya. Percaya dirinya terus dipengaruhi oleh dunia. Kita ngomong sih gampang, tetapi kenyataannya enggak. Nah, inilah yang kita mau terus ubahkan, ya. Nah, tetapi ahli waris kita sebagai anak-anak Allah telah diubahkan menjadi ahli waris. Firman-Nya ada loh, Galatia 4 ayat 7.
Katakan, engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika anak, maka engkau juga pewaris Allah, ahli waris melalui Kristus, bukan melalui perbuatan kita. Kita jadi anak maupun jadi ahli waris. Nah, oleh sebab itulah sebagai ahli waris, kita harus memiliki dan mulai melatih pola pikir kita sebagai pemilik. Anda melakukan sesuatu, begini loh, kalau Anda pemilik restoran, dibandingkan dengan ya pegawai, apa bedanya? Pegawai, mereka kerja itu sebatas hanya kewajiban doang. Tetapi pemilik terus berusaha mengembangkan sepenuh hati, nggak ngelihat jumlah uangnya, pendapatannya, tetapi dia kembangkan karena ini milik dia, gitu ya. Kita juga sama. Kita diundang untuk memiliki mentalitas pemilik, bukan kerja pas-pasan. Udahlah, yang penting saya udah datang ke gereja, doanya cukup pagi dan sore. Anda sedang pakai mentalitas hamba. Kalau pemilik, Anda terus mengimprove, mengembangkan gitu. Lalu ketika Anda sebagai pemilik ahli waris, maka Anda tahu ini milik Anda, Anda punya otoritas dari dalam Kristus. Artinya otoritas itu dari Kristus saat ketika kita di dalam Dia. Anda dan saya sudah di dalam Dia. Jadi bukan pakai perasaan lagi, tapi pakai iman. Kemudian kepercayaan diri kita dibangun di atas siapa kita di dalam Yesus, bukan berdasarkan dunia. Dunia akan menempatkan kinerja-kinerja segala, ya. Jadi inilah identitas ahli waris diterima bukan karena kemampuan, tetapi karena pemberian dari kekayaan Allah. Wow, ya. Semakin Anda melihat Allah itu luar biasa, kayanya dan besarnya, semakin kita punya mentalitas di dalam kita semakin tenang. Oleh sebab itulah, semakin kita kenal Tuhan, maka kasih karunia itu semakin berlimpah-limpah. Artinya apa? Kita semakin hidup di dalam kasih karunia, dalam pengenalan. Bukan karena Tuhan baru berikan, enggak. Ya, saudari, jadi ingat berkali-kali disampaikan bahwa kasih karunia itu semakin berlimpah dengan semakin kita mengenal Dia, mengenal kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sekarang pilar yang ketiga, yaitu yang kita tadi seated with Christ, duduk bersama Kristus. Ketika Yesus naik ke surga, dia duduk. Artinya dia udah nggak lakukan apa-apa lagi. Artinya rest, semua sudah selesai, disediakan. Dan inilah pilar ketiga yang sering juga nggak mudah buat kita praktekkan. Bahwa kita sudah duduk bersama Kristus. Ayatnya ada, ya tadi kan ayatnya sudah ada. Posisi rest paling aman itu adalah ada di mana? Di tata Yesus. Dan Anda sudah duduk di tata Yesus bersama dengan Dia. Ayatnya tadi Efesus 2 ayat 6. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Maksudnya nanti Pak, waktu saya mati? Enggak, sekarang. Maksudnya di surga adalah surga itu lebih besar, jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang di dunia. Otoritasnya lebih besar, segala absolutnya dari surga, kekal. Nilainya, kemampuannya, kuasanya itu jauh lebih tinggi di atas segala-galanya daripada apa yang ada di dunia ini. Sedangkan kita reigning in life itu life kita di dunia ini. Jadi ketika Anda didudukan di surga, ditata di surga, artinya kuasa yang Anda miliki jauh lebih tinggi daripada segala masalah dan tantangan yang di dunia ini. Dan Yesus sudah sediakan, sebab inilah posisi rest, paling aman. Jadi, reigning in life bukan terbebas daripada masalah. Bukan, ya itu saudara-saudari. Tetapi, saat badai datang, respon kita secara rohani, bukan secara aktivitas. Ya, secara rohani, kita tenang. Kenapa? Karena saya duduk bersama Raja segala Raja yang memegang kendali, yang telah menyediakan kemenangan. Jadi, reigning in life itu berkuasa dalam posisi perhentian, artinya begini, Anda sudah duduk bersama Dia yang menang. Di tempat duduk tatah Allah ini, sudah tersedia segala yang Anda butuhkan. Baik itu kemenangan, baik itu damai sejahtera, baik itu kesembuhan, baik itu kelimpahan Anda. Walaupun secara fakta di dunia belum tentu sama, tapi kita harus mulai dulu dengan hal yang kekal dulu, yaitu fakta surgawi dulu. Jadi ini bukan menyangkal fakta dunia, tetapi ini meletakkan fondasi dulu. Ingat, ini adalah fondasinya, ini pilarnya.
Ketika pilar itu Anda pegang teguh, maka dunia akan ngikutin, fakta dunia akan ngikutin. Ya, jadi ketika berkuasa dengan posisi perhentian, maka kita nggak berjuang untuk mendapatkan damai sejahtera. Namun Anda tahu damai sejahtera itu sudah ada di dalam kita. Kita nggak berjuang untuk kesembuhan, namun Anda tahu bahwa Anda telah disembuhkan. Kita nggak berjuang untuk kemenangan, tapi kita tahu bahwa kemenangan itu telah diberikan kepada kita. Nah, oleh sebab itulah yang mau saya katakan, ketiga pilar ini harus kokoh kita sadari dan hidupi agar kita berkuasa dan memerintah dalam hidup ini. Kelihatannya oke. Kelihatannya, oh saya udah tahu kok, saya orang benar. Benar, tahu itu bukan berarti Anda sudah hidupin. Tetapi sekarang kita mau melatih terus di pola pikir kita, agar pola pikir kita nggak berubah. Pola pikir kita nggak diombang-ambingkan. Anda adalah orang benar. Bukan karena perbuatan, karena Yesus sudah bayar dan memataikan itu sehingga Anda jadi orang benar. Anda ahli waris, anak. Anak itu jangan, jadi begini loh, ketika Anda bilang, saya anak Allah, tetapi konsekuensinya sebagai anak adalah Anda ahli waris. Kalau Allah kita, Bapa kita begitu kaya, kenapa kita takut? Tetapi kenyataannya saya susah Pak, di bumi. Kenyataan itu bisa berubah, tetapi kebenaran enggak. Kita mulai dalam kebenaran, duduklah bersama Tuhan di dalam kebenaran, di surga itu. Ya, ketika Anda duduk di surga, Anda akan ngelihat, ya ampun, dunia itu nggak ada, itu kecil. Kita yang disuruh memerintah sama Tuhan. Kita yang disuruh berkuasalah. Cara kita melihatkan bahwa kita berkuasa adalah bukannya semua nyaman. Ketika keadaan kacau, kita bilang, diam, tenang. Ketika Yesus ada di bumi pun, dia bukannya keadaan dia enak semua. Enggak. Dia mengalami kebutuhan yang luar biasa, tetapi dia tenang. Karena dia juga dalam posisi rest. Dia melihat, kalau dia mengatakan, anak tidak bisa melakukan sesuatu kalau dia nggak melihat Allah. Kapan dia melihat Allah? Ketika dia duduk bersama Allah. Kapan kita melihat Yesus? Ketika kita duduk bersama Yesus, kita tuh paling dekat sama dia. Ya, makanya ketika ada kebutuhan 5 roti 2 ikan, begitu banyak orang yang butuh makan, dia tenang aja. Karena dia posisinya berhenti dalam rohani, artinya rest. Dia melihat Allahnya menyediakan dan dia punya otoritas. Maka dia tenang. Ketika dia menyembuhkan orang-orang juga, dia nggak panik, dia nggak doa puasa dulu, enggak. Dia tahu bahwa dia anak, bahwa bahkan ketika dia bangkitkan Lazarus, dia bilang, Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Waduh, ya, dia simple, dia katakan Lazarus keluar, walaupun itu di luar nalar semua. Oke ya, saudara-saudari. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kadang kita nggak sadarin, nggak hidupin, kita lebih melekat pada fakta-fakta dunia. Bapak Ibu, Anda sudah mati terhadap dunia. Oleh sebab itu, janganlah terus membesar-besarkan fakta dunia. Kita sudah mati terhadap dunia, dan kita hidup bagi Allah. Artinya kita hidup di dalam dimensi Allah sekarang, dimensi kerajaan Allah. Jangan nggak sadar itu, ya, kita lebih membesar-besarkan apa kata dunia. Oke ya, jadi ini dia, mulailah sadar, Anda adalah manusia baru, Anda warga kerajaan Allah, duduk bersama Allah, identitas Anda baru, Anda adalah orang benar. Oke ya, nah saya cukupin dulu, ini teguhkan, renungkan, teguhkan, ya, cari ayat-ayat tersebut, artinya jangan hanya sekedar apa yang kita dapat dari sini, coba Anda gali terus.